Apa kabar Sobat Trader? Selamat datang kembali di channel Official Independent Trader. Di video kali ini kita akan mencoba bertrading ya di broker khusus di Olimtrade atau binary option. Nah, di sini kita menggunakan tidak berbagai macam teknik ya. Kita hanya menggunakan satu teknik, yaitu konfirmasi dan support resisten. Tidak perlu banyak-banyak ya. Nah, jadi di sini saran saya kepada teman-teman khusus para pemula, kalau masih main di binary option, tak perlulah banyak-banyak teknik, apalagi memakai indikator ya kan. Tak perlu, karena di sini kita hanya bertrading dalam 1 menit, dalam 2 menit. Ya, tidak salah kalau misalnya kita memakai indikator ya berupa RSI atau CCI ya kan, bisa, tapi harus kita jangka trading kita itu harus lama, misalnya 15 menit. Itu tidak salah kita memakai indikator. Kalau hanya dalam 1 menit, jangan coba-coba pakai indikator ya, yang hanya kita bingung nanti ya kan, menganalisa bingung ya, karena hanya 1 menit kita bermain di sana. Nah, di sini kita profit, jadi kita follow the trend aja dulu, karena kita lihat situasi candlestick ini sudah mendominasi ya trend ya. Ini kebanyakan warna hijau sudah mendominasi di sana. Terlebih-lebih nanti kalau misalnya candle hijau yang sedang berjalan ini ya melebihi daripada resisten sebelahnya ya. Nah, kemudian lagi nanti hadir lagi candle hijau ya, itu udah pasti bahwasanya dia akan melanjutkan perjalanannya untuk naik ke sana ya. Jadi saran saya tak usah banyak teknik ya. Seperti inilah teknik yang saya gunakan selama saya bertrading di khusus binary option. Seperti itu aja, cukup 1 teknik aja ya. Kalau misalnya ada 2 teknik, kita kombinasikan aja, nggak usah, tak perlu banyak-banyak teknik ya. Oke, nah ini garis ini resisten yang saya maksud tadi ini. Nah, jadi ketika candle hijau tadi sudah melebihi daripada garis kuning ya, jadi ketika harganya masih normal, dia akan turun. Nah, yang sedang berjalan ini, kalau misalnya harga masih berjalan normal, dia akan menjadi merah candle ini. Tetapi kalau misalnya sebaliknya yang terjadi, candle yang sedang berjalan ini warna hijau ya kan, jadi so pasti dia akan melanjutkan di sana, bahwasanya tren sudah terkonfirmasi menjadi naik. Nah kan, ini sudah terkonfirmasi. Oke, kita coba ambil posisi dulu di sini ya. Nah, perhatikan ketika candle yang sedang berjalan ini merah tetapi belum mampu menembus garing kuning, kita berkesempatan untuk melakukan 1 open posisi lagi selama 1 menit. Nah, kita opennya kemana? Kita akan melakukan posisi sell selama 1 menit di sini. Nah, tetapi sebaliknya kalau misalnya candle yang berjalan ini merah tetapi sudah menyentuh bahkan lebih daripada garis yang kita tentukan, berarti kita tahan dulu posisi kita tahan dulu ya. Nah, sepertinya dia akan turun, kita sell di sini ya. Oke ya, jadi karena candle yang merah tadi ya yang sudah terbentuk belum sampai ke garis kuning yang sudah kita tentukan. Jadi untuk mengimbanginya dia bakalan turun lagi membentuk candle merah. Jadi makanya di sini tadi kita mengambil posisi sell selama 1 menit. Nah,
Jadi sekalipun dia turun ya, palingan dia akan bergerak di situ-situ saja, di garis itu. Nah, kemudian ketika dia sudah jenuh, baru melanjutkan perjalanannya menjadi uptrend. Karena kenapa? Di candle sebelumnya sudah terkonfirmasi bahwasanya adanya kenaikan tren, ya. Nah, kita sell lagi, kemudian kita sell lagi di sini. Karena kenapa? Ya, candle yang sudah terbentuk tadi masih belum sampai nih, masih belum sampai ke garis kuning. Jadi kita sell di sini, ya. Jadi ketika sudah sampai, sudah bisa menembus garis itu, ya, barulah kita stop. Yang artinya kita cari peluang baru untuk posisi kita berikutnya, ya. Tak usah buru-buru, santai aja dalam trading itu. Itu jauh lebih aman, teman-teman. Apabila kita santai menganalisa, santai dalam trading, psikologi kita terjaga, tidak dengan emosional, maka trading itu aman. Nah, coba kita perhatikan apakah kita akan loss atau seperti apa. Nah kan, dia turun. Ya. Jadi kita di sini terlambat OP ya, terlambat tadi OP-nya. Makanya kan baru ini dia. Nah, pertanyaannya di sini, apakah kita boleh lagi mengopen posisi? Jawabannya sebenarnya boleh, ya kan? Tapi karena kita dalam keadaan masih ragu kan gitu, kita tahan dulu posisi kita. Tunggu sampai candle yang sedang berjalan ini terbentuk dulu. Nah, kemudian kita tengok dulu lagi di candle yang berikutnya seperti apa bentuknya. Ya, jadi barulah kita akan menentukan posisi lagi di sana, ya. Nah, oke. Nah, sepertinya di sini kita tahan dulu, ya, karena masih belum pasti arahnya kemana. Bisa saja kita OP di sini, tapi kita takut resiko. Jadi itulah kita disiplin dalam mengambil kesimpulan, baik dalam menentukan posisi, baik dalam menentukan target profit harian. Kita harus selalu disiplin juga, dan disiplin juga baik dalam segi kita menghadapi loss. Jadi bisa kita tentukan seberapa presentase dari modal yang akan kita ikhlaskan ketika kita akan sedang ya menghadapi floating loss di sana. Nah, karena apabila sudah presentase loss kita sudah lebih besar, ya, sudah semakin besar, dan akhirnya di situ terjadi yang namanya emosi, ya, dan di situ perlu kita kontrol, ya, karena apabila kita trading dalam keadaan emosional, otomatis psikologi kita tidak terjaga, dan kemudian sekalipun kita memahami analisa kan di situ. Jadi sehingga kita dengan adanya emosi kita sudah tidak bisa mampu lagi menganalisa, dan akhirnya timbullah keraguan-raguan dalam menentukan suatu posisi tersebut. Jadi sehingga pada akhirnya loss lagi, dan loss lagi, dan kemudian karena saking emosinya kita, saldo habis ujung-ujungnya gitu, teman-teman. Jadi perlu kita tentukan target profit harian kita berapa, dan juga target loss harian kita berapa. Ketika kita loss, ya sudah berhenti. Berapa persen Anda ikhlaskan loss? 5% atau 10%? Ya, kalau ini contoh ya, kalau misalnya target profit kita 10% dari modal, kita tentukan
target loss kita 5% dari modal. Tetapi kalau yang 5% kita loss, ya sudah berhenti ya. Nah, kalau saya target profit saya 10% dari modal. Ya, mengambil yang 10% itu bagaimana? Saya membagikan 2 sesi, ya kan? Sesi pertama dan sesi kedua. Yang penting dalam hari itu saya dapat 10%. Ya. Sebentar kita ambil posisi di sini dulu. Nah, jadi mengambil profit yang $5 dalam satu sesi itu gampang. Contoh $100 saldo kita, mengambil $5 dalam satu sesi itu sangat gampang. Nah, dengan kita menargetkan profit harian kita $10, karena 10% dari $100 dari modal kita. Jadi jangan kita sekaligus trading menargetkan profit $10. Jangan, kita harus bagi 2 sesi, 2 kali trading itu. Pagi kalau nggak ada kerja ya kan, kita trading kan, dapat $5 berhenti. Nanti malam sebelum tidur ya, yang penting nggak ada kerja, nggak ada kesibukan, kita tradingkan lagi, kita ambil lagi 5% atau $5, dapat, kita berhenti. Jadi akumulasinya berapa? 10% ya gitu, atau $10 ya. Nah, itu kalau modal kita $100. Jadi presentasinya $10 ya, karena 10% dari modal. Nah, di candle yang sedang berjalan ini telah hadir lagi candle hijau. Ya, yang tebal di sana, yang panjang. Berarti kemungkinan besar di sana setelah candle ini akan hadir lagi candle hijau. Ya, apalagi kalau didukung candle yang hijau ini nanti ada sumbunya ya kan, didukung oleh sumbunya, berarti kemungkinan besar, sangat-sangat besar akan hadir lagi candle hijau. Di sini kita akan coba OP lagi ya, buy ya. Nah kan ada sumbunya, kita coba buy ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dengan kita open posisi kita kecil, jadi kita santai menganalisa dan kita tampil pede ya kan, tampil pede kita menganalisa. Jadi sehingga kita tidak ada keraguan di sana, tidak ada jantungan ya. Ya, jadi saya sarankan kepada kawan-kawan atau teman-teman, janganlah trading memakai indikator. Ya, kalau misalnya periode yang Anda ambil hanya 1 menit, mending pakai aja garis horizontal ya. Karena indikator bukan hanya kita membantu kita untuk meringankan analisa kita, malahan membuat kita semakin ragu, semakin bingung di sana. Nah, kita profit ya, kita buy di sini ya. Sepertinya terlambat kita 10 detik ya opennya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi intinya sebenarnya trading ini simple. Keserakahan kita yang membuat trading kita hancur. Loss dan loss terus menerus. Begitu saja. Kita konsisten depo, bukan lagi konsisten WD. Jadi untuk itu perlu kita wanti ya. Bagaimana harus kita disiplin dalam melawan jika kita saat bertrading itu sedang mengalami emosi, karena beberapa kali kita kompensasi namun loss dan akhirnya kita emosi. Hal-hal seperti itulah yang harus kita cegah lebih dini ya, sebelum kita buka laptop atau berhadapan di market, karena otomatis kita akan mengalami hal yang seperti itu di sana ya. Apabila nantinya kita menghadapi loss beberapa kali, jadi
disitulah datangnya emosi. Jadi bagaimana kita harus menghadapi itu, mencegah itu? Kita harus pasang komitmen kita sebelum kita membuka laptop, kayak gitu teman-teman. Karena kita wajib harus mewaspadai lebih dini, mencegah supaya tidak terjadi seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan sebelum terperangkap di sana? Kan gitu. Ntar kita ambil posisi dulu. Ya, kita balik lagi ya. Nah, satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah disiplin. Ya. Apapun ceritanya. Baik dia dalam menghadapi profit maupun juga dalam menghadapi loss. Kita harus disiplin menaati aturan-aturan yang sudah kita tetapkan di aturan trading atau strategi trading plan kita. Itu cara satu-satunya. Nah, dengan menentukan target profit harian kita, berarti apabila kita sudah sampai ke target profit harian, ya kita berhenti. Itu maksudnya adalah menghadapi profit. Ya, ketika sampai target, kita berhenti. Dan begitu juga sebaliknya. Ya, ketika target loss kita 5%, bahkan 6%, lebih daripada itu kita jangan trading, ya. Kita harus stop, ya. Kita segarkan dulu otak kita, ya. Kita profit, ya. Ya, kita tenangkan dulu pemikiran kita. Kita tunggu santai dulu kita, dan kita coba dulu belajar terlebih dahulu, ya kan. Kita belajar lagi apa dari kesalahan story daripada loss kita tadi, kita pelajari dari mana titik kesalahan. Ya, kenapa saya bisa loss di sini? Apa yang salah di sini? Dan gitu. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kedisiplinan itu adalah pondasi paling utama untuk kita dalam trading. Itu pondasi paling utama. Jangan dianggap remeh, ya. Jangan disepelekan. Karena apabila Anda anggap remeh, apabila Anda sepelekan, dan ujung-ujungnya Anda akan tanggung resikonya sendiri. Akan Anda gagal dalam menentukan strategi trading plan Anda. Nah, sebenarnya di sini tadi kita sudah profit, ya. Cuman masalahnya tadi kita terlambat OP, makanya loss. Tapi nggak apa-apa, kita kompensasi nanti, ya. Nah, perhatikan candle yang sedang berjalan ini sekarang. Kita tunggu sampai dia terbentuk, lalu baru kita lakukan posisi. Barangkali nanti ini penerus untuk naik. Besar kemungkinan ini penerus untuk naik. Oh, kita coba dulu, ya. Barangkali dia menjadi penerusan, kita buy dulu di sini. Sebenarnya kita ragu di candle yang baru ini tadi, soalnya sepertinya gap dia kan. Jadi nggak apa-apa, kita buy saja. Mungkin kalau misalnya bentuknya tadi agak tebal dia dan didukung dengan sinyalnya, besar kemungkinan dia naik, nggak ragu kita. Jadi nggak apa-apa, kita coba dulu, baru tahu dia naik. Soalnya agak meragukan kita di sini di candle itu, karena kita sudah banyak profit, makanya kita OP aja, nggak apa-apa. Paling nanti kalau ini loss, ya, kita kompensasi. Ya, oke, kita loss, ya. Loss di sini. Oke, kita apa dulu? Kita analisa dulu. Jangan buru-buru kita OP, ya.
Oke, santai. Kalau dia ini terbentuk candle hijau, kita coba OP naik ya. Kita coba OP naik ya. Kita kompensasi yang tadi, yang loss tadi. Cuman di sini di candle ini nggak ada sumbunya, nggak ada sinyalnya ya ke atas, malahan sinyalnya ke bawah. Dan sebenarnya kalau misalnya kita melihat supportnya, dia masih belum menyentuh di sana. Jadi apakah dia turun ini atau naiknya? Kita coba dulu, kita tengok sama-sama. Beginilah trading di binary, apalagi mengandalkan 1 menit. Jadi saran saya kalau bertrading jangan 1 menit karena resikonya sangat besar. Oke, dan ternyata kita loss di sini ya. Kita tunggu 1 candle lagi. Nah, sistem menghadapi floating loss, intinya kita jangan panik ya. Karena ketika kita panik, kita sudah tidak fokus lagi di sana nanti ya. Pemikiran kita terganggu, yang ada hanya emosi. Jadi sehingga keraguan-raguan dalam menentukan posisi sangat memungkinkan kita loss di sana ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kita tunggu candle yang sedang berjalan ini. Apabila candle yang sedang berjalan ini sudah terbentuk menjadi merah, kita kompensasi di sini ya. Kita siap-siap kompensasi di sini sebesar $90. Oke, mantap sekali candle ini. Dia berbodi dan kemungkinan dia ini membentuk sinyalnya ke bawah, jadi besar kemungkinan dia turun di candle berikutnya. Kita bersiap-siap ya, kita sell ya. Oke, jadi seperti itu aja teknik saya kalau bertrading. Karena kalau kita banyak-banyak teknik ya, jadi kita malahan bingung di sana ya. Jadi adanya ketidakpercaya diri nanti dalam menentukan posisi ya, sehingga teknik yang satu tidak percaya kita, teknik yang dua, dan begitu teknik seterusnya, sehingga kita di sana apa namanya bingung ya kan. Jadi cukup 1 teknik kita pakai dalam trading ya. Boleh juga kita memakai teknik lebih dari 1, tapi harus kita kombinasikan sehingga menjadi 1 teknik. Nah, kita profit di sini ya. Jadi intinya kita santai dalam menghadapi loss ya. Jadi itulah untungnya juga kita menggunakan teknik kompensasi seperti ini tadi kan. Jadi sehingga loss yang 2 kali tadi telah kembali, dan bahkan kita profit sebesar mau $20 ya kan ya. Jadi itulah keunggulannya teknik kompensasi. Nah, terus di sini kita akan coba bertrading lagi ya. Kita cari dulu historinya. Oke, kita sell di sini. Nah, di sini kita akan bertrading sekitar 3 kali posisi lagi ya, atau 2 kali ya, tergantunglah nanti. Apabila masih memungkinkan, kita akan masuk ke sana nanti.
Intinya seperti itu saja. Oke sobat trader, sepertinya kita sudah mencapai target profit. Jadi saatnya kita berhenti. Jika Anda suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Ingat kalau subscribe itu gratis. Dan biar Anda juga nggak ketinggalan notifikasi di setiap saya mengupload video terbaru, khususnya seputar trading. Nah oke, salam buat teman-teman, semangat selalu, semoga selalu profit dan salam profit.